Halo semuanya, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran akuntansi. Hari ini Bu Elvi akan menyampaikan topik atau materi berkenaan dengan tahap terakhir dari siklus akuntansi kita, yaitu tahap pelaporan informasi akuntansi. Nah, anak-anak, kita akan melihat PPT yang sudah saya siapkan, dan memang hanya satu indikator atau satu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kita akan menyelesaikan laporan keuangan. Mari kita lihat bersama screen yang sudah Bu Elvi siapkan. Anak-anak, di sini kita munculkan bahwa kita akan menyelesaikan tahap pelaporan akuntansi perusahaan jasa dengan tepat. Nah, kita akan melihat kembali siklus yang ada dalam perusahaan jasa, yaitu yang pertama adalah siklus atau tahap pencatatan, kemudian tahap pengikhtisaran, dan terakhir adalah tahap laporan. Begitu juga dengan siklus akuntansi yang sudah kalian selesaikan, dari kita melihat bukti atau mendapatkan bukti transaksi, dari bukti transaksi kita buat jurnal, dari jurnal kita buat menjadi buku besar atau kita pindahkan dengan proses posting, dari buku besar kita akan menyelesaikan neraca saldo atau mengumpulkan saldo-saldo dari buku besar, kemudian dari neraca saldo, kita tambahkan dengan ayat jurnal penyesuaian, dan akhirnya terakhir kita kemarin sudah menyelesaikan kertas kerja. Kertas kerja dan nantinya kita masuk ke laporan keuangan atau tahap terakhir kita. Nah, data yang diambil dari kertas kerja yang sudah dibuat yang akan memudahkan proses pembuatan laporan keuangan. Nah, kita ingat kembali ada berbagai macam kertas kerja. Ada yang mulai dari 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Kita akan melihat dan mohon perhatikan berkenaan dengan kolom yang ke-7, 8, 9, dan 10. Kali ini Bu Elvi memperlihatkan kepada kalian dalam blok yang berwarna hijau, yaitu adanya laporan rugi laba dan yang terakhir neraca. Jadi kolom 7, 8, 9, 10. Kita kembali mereview dan melihat bahwa kolom 7 di posisi debit itu biasanya adalah beban, isinya beban, yang kita ambil dari neraca saldo yang sudah disesuaikan. Kemudian di sisi kredit, di kolom ke-8 isinya adalah pendapatan. Kemudian berikutnya di neraca, di posisi debit itu di kolom 9 adalah harta, sedangkan di posisi kredit, atau kalau kita lihat kolom 10 adalah utang dan modal. Nah, dari situ kita akan melihat bahwa laba atau rugi yang didapat sejumlah, kalau kita tulis dalam kertas kerja 10 kolom ini adalah BB. Itu adalah selisih antara jumlah yang ada di kolom 8 dengan di kolom 7. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka posisinya adalah kita mendapatkan laba. Laba BB tersebut akan juga berpengaruh di neraca. Neraca kita lihat, kenapa jumlah BB yang atau laba yang ada di neraca ada di posisi kredit? Karena laba akan menambah modal. Modal ada di posisi kredit di kolom 10. Jadi, kita akan melihat jumlah yang sama, selisih antara laporan rugi laba dan neraca yang sama. Setelah ditambahkan, maka posisi kertas kerja
akan sama, baik debit maupun kredit dalam rugi laba, dan di neraca juga begitu. Mari kita kembali fokus ke warna yang hijau dan juga yang orange. Nah, tadi dimunculkan di kolom hijau, kita lihat kembali, itu berisi laporan rugi laba dan hal-hal yang ada di sana adalah beban dan pendapatan. Sedangkan di neraca adalah harta, utang, dan modal. Kita kembali ke sini kembali. Jadi, laporan rugi laba isinya adalah pendapatan dan beban. Laporan perubahan modal berisi modal awal, laba atau rugi yang didapat, dan juga price. Sedangkan neraca isinya harta, utang, dan modal. Sebenarnya laporan keuangan ada dua lagi, yaitu laporan arus kas dan keterangan tentang laporan keuangan atau penjelasan tentang laporan keuangan. Kita lihat yang pertama, yaitu laporan rugi laba atau income statement. Bentuknya ada dua, yaitu bentuk single step, atau kalau kita bilang satu tahap selesai, dan yang kedua adalah bentuk multiple step, yang akan kita selesaikan bertahap-tahap. Berikutnya, kita akan lihat seperti apakah bentuk yang single step yang dikatakan satu tahap selesai. Dikatakan di sini bahwa pendapatan dan beban itu tidak dipisahkan antara pendapatan usaha dan di luar usaha. Begitu pula dengan beban. Beban juga tidak dipisahkan antara beban usaha dan di luar usaha. Jadi, dikatakan single step adalah penjumlahan dari total pendapatan. Kalau tadi di dalam kolom kertas kerja, di kolom sebelah kredit di rugi laba, dan total beban kalau kita kumpulkan tadi di kertas kerja adalah di rugi laba sisi debit. Maka akan ada hal yang kita bisa lihat, yaitu total pendapatan dikurangi dengan total beban. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka kita akan mendapatkan laba. Sedangkan kalau pendapatan lebih kecil daripada beban, kita akan mengalami rugi. Berikutnya adalah yang multiple step. Apa bedanya? Yang multiple step itu pendapatan dibedakan antara dua, yaitu pendapatan usaha dan di luar usaha. Begitu juga di posisi beban. Beban dibagi dua, beban usaha dan beban di luar usaha. Kalian harus memisahkan antara pendapatan usaha dengan pendapatan di luar usaha. Begitu juga antara beban usaha dan beban di luar usaha. Pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha akan ketemu laba atau rugi usaha. Sedangkan pendapatan di luar usaha dikurangi dengan beban di luar usaha akan ketemu laba atau rugi di luar usaha. Nah, itu baru satu tahap. Tahap berikutnya harus menghitung kembali laba atau rugi usaha ditambah laba atau rugi di luar usaha, baru ketemu laba atau rugi bersih. Jadi, dikatakan multi-step atau lebih dari satu tahap atau bertahap-tahap karena kita harus menghitung dan memisahkan. Dan di sini multiple step itu lebih rinci. Kita bisa tahu berapa yang kita dapat dari usaha utama kita dan berapa laba atau rugi di luar usaha kita. Berikutnya adalah laporan yang namanya laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal biasanya kita lakukan atau kita kerjakan setelah kita tahu laba atau rugi bersih yang didapat.
Isinya adalah adanya modal awal, ditambah laba atau rugi bersih, dikurangi price. Sehingga kita tahu adanya penambahan modal atau ada pengurangan modal. Dikatakan penambahan modal jikalau laba dikurangi dengan price masih positif. Pengurangan modal terjadi jika kita ada laba dikurangi price itu sudah negatif atau sudah lebih banyak price-nya. Atau juga jika ada rugi bersih ditambah lagi price, maka akan muncul pengurangan modal. Modal awal ditambah penambahan modal akan ketemu modal akhir. Modal awal dikurangi pengurangan modal akan ketemu juga modal akhir. Tinggal kita lihat di periode tersebut terjadi penambahan modal atau pengurangan modal. Berikutnya, bagaimana jika bentuknya itu PT? Jika perusahaan bentuknya perseroan terbatas, maka kita tidak membuat laporan perubahan modal, tetapi membuat laporan laba ditahan. Apa maksudnya laporan laba ditahan? Dalam PT, laba biasanya dibagi dua, yaitu laba yang dibagikan kepada pemegang saham yang berupa dividen dan laba yang ditahan, yang fungsinya untuk cadangan. Nah, berikutnya kita akan melihat laporan yang terakhir yang harus kita buat, yaitu neraca atau disebut dengan balance sheet. Neraca menunjukkan posisi harta, utang, modal perusahaan pada waktu tertentu atau pada saat tertentu saja. Nah, neraca ada dua bentuknya, yaitu neraca bentuk skontro atau disebut juga dengan bentuk akun atau sebelah menyebelah atau disebut dengan bentuk T. Dan yang kedua adalah neraca dalam bentuk staple atau disebut report atau bentuk laporan. Kenapa dikatakan sebagai bentuk skontro itu sebelah menyebelah? Karena memang bentuknya ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Atau bentuknya seperti huruf T, di mana harta ada di sisi sebelah kiri kalau kita lihat, dan utang dan modal ada di sebelah kanan. Kita akan melihat seperti apa bentuk neraca yang dikatakan bentuk skontro. Nah, anak-anak tadi disampaikan bahwa neraca bentuk skontro adalah neraca yang berbentuk sebelah menyebelah atau bentuknya T. Nah, seperti ini. Neraca itu berisi aktiva dan pasiva. Aktiva atau harta dan pasiva yang disebut dengan utang dan modal atau kewajiban dan modal. Nah, aktiva disebut dengan harta dan dia akan dibagi berdasarkan likuiditasnya dari harta lancar sampai dengan harta tidak berwujud. Sedangkan utang atau sisi pasiva yang isinya kewajiban dan modal, atau kalau kita bilang sebagai hal yang harus kita selesaikan, maka pasiva itu berisi utang dan modal. Nah, sebelum masuk yang ke report atau bentuk staple, kita ingat kembali utang itu dibagi menjadi dua, utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Maka setelah utang jangka pendek dan jangka panjang itu dijumlahkan, maka akan ketemu total utang. Modal juga begitu. Modal yang di sini yang disampaikan adalah modal akhir yang kita ambil dari laporan perubahan modal.
bukan lagi modal dari kertas kerja yang ada di kolom sebelah modal. Berikutnya, kita harus melihat namanya neraca atau balance sheet. Berarti betul-betul harus balance. Antara total aktiva dengan total pasiva harus sama. Bentuk Staffel, bentuknya itu isinya sama persis dengan skontro, yaitu tetap harta atau aktiva dengan pasiva. Tetapi dalam bentuk report atau bentuk Staffel itu di atas dan di bawah. Aktiva akan dibuat lebih awal dahulu, di total seluruhnya dari harta lancar sampai dengan harta lain-lain atau harta tidak berwujud juga, dan pasiva baru ada di bawahnya. Tetap sama pembagian utang jangka pendek dulu baru jangka panjang, dan modal yang didapat adalah tetap modal akhir yang kita ambil dari laporan perubahan modal. Maka tetap saja mau bentuk skontro ataupun Staffel, bentuknya memang berbeda, tetapi isinya sama. Dan mereka pun, atau kalau kita bilang Staffel maupun skontro, itu tetap balance. Total aktiva sama dengan total pasiva. Nah, anak-anak, laporan keuangan di perusahaan jasa memang adalah tahap terakhir kita. Maka setelah ini, kalian silahkan melihat latihan soal dari buku paket akuntansi kalian, halaman 143 sampai dengan 144, dan lihat LKS di halaman 69 untuk mengerjakannya. Jika masih kurang jelas, silahkan untuk menanyakan kepada kami pada pertemuan berikutnya. Dan setelah itu, silahkan Anda melihat dari 3 laporan keuangan yang sudah kalian buat, manakah yang paling mudah kalian buat? Yang merasa paling mudah yang mana? Kemudian kenapa atau alasannya silahkan untuk tuliskan. Demikian video pembelajaran ini Bu Elvi buat. Semoga kalian bisa belajar dalam waktu yang pendek ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya, dan kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya. Salam sehat selalu, salam Yakobian. Selamat untuk kita semuanya.